Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kalau Anda lihat saya kembali memakai baju bernuansa merah dengan lambang burung Garuda. Ini adalah seragam sepak bola tim nasional Indonesia, ya, dengan lambang burung Garuda. Ini saya pakai ya supaya bangsa kita makin lama makin cerdas gitu ya, tidak jadi bebek dungu terus gitu. Terserahlah, kalau Anda nggak suka sama istilah bebek dungu, ya nggak usah ditonton video saya, gitu aja kok repot ya. Oke, apa yang saya maksud dengan berita hot pada kali ini? Yaitu mengenai token ASIC. Kalau saya sebutnya ASIC, tapi orang bilangnya ASIC, ya terserah deh. Dari Anang Hermansyah yang akhirnya benar-benar dilarang oleh Bapepti. Kenapa ini saya bilang hot? Begini, kita lihat dulu di sini lah berita di CNN Februari lalu. Ya, berapa bulan yang lalu ya? Kira-kira 6 bulan yang lalu. Iya, 6 bulan yang lalu. Iya kan? Ya, 6 bulan yang lalu. Waktu itu ketika ASIC ini ya mau diluncurkan, heboh. Sebelumnya ada berita bahwa token ASIC dilarang. Tapi nggak lama Bapepti meralat. Dia bilang salah paham. Token ASIC itu tidak dilarang. Nah, kadang-kadang berita ini juga harus cermat kita bacanya. Di sini jelas kalau kita lihat beritanya, token ASIC tidak dilarang. Oke, ini berita Februari ya, 11 Februari. Ya, di sini dikatakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti mengklarifikasi status perdagangan token ASIC milik Anang Hermansyah. Badan di bawah Kementerian Perdagangan atau Kemendak itu menyatakan token tersebut tidak dilarang, melainkan masih dalam proses pendaftaran. Nah, di sini kadang-kadang bahasanya suka rancu. Kalau masih dalam proses pendaftaran, tentu dilarang dijual di dalam negeri, gitu. Mau dijual di luar negeri, monggo. Tetapi kalau mau dijual di crypto exchange di Indonesia, pasti dilarang dong. Karena kalau tidak lolos proses pendaftaran, kalau ada crypto exchange yang menjual, nanti kita lihat ya, ada satu crypto exchange yang menjual token ASIC meski masih dalam pendaftaran. Saya tidak tahu apakah crypto exchange ini akhirnya dikenakan sanksi, nanti kita lihat ya. Nah, kemudian di sini dikatakan oleh Pak Tirta, sahabat saya juga ini Pak Tirta ya. Jadi katanya meluruskan hal kemarin, jadi mungkin kesalahpahaman terkait dengan pemberitaan. Jadi untuk ASIC itu sebenarnya tidak dilarang. Untuk dalam hal ini karena kan memang dalam proses untuk penjualan. Ya, Pak Tirta tidak salah sih menurut saya. Tidak dilarang untuk dijual di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia ya tentu kalau masih dalam pendaftaran ya nggak boleh dijual dulu dong. Kan Bapepti harus menentukan boleh atau tidak gitu ya, terdaftar atau tidak. Kan nanti ada kriterianya, nanti kita lihat ya. Nah, di situ dinyatakan oleh Pak Tirta dalam konversi pers bersama Anang Jumat 11 Februari lalu. Nah, kemudian di sini di Kontan juga pada tanggal berapa itu? 11 Februari dikatakan Bapepti pastikan token ASIC tak dilarang, harga meroket 94%. Nah, ini dia juga kadang-kadang berita saya nggak tahu nih ya. Oke lah, di sini kita lihat ya, harga token ASIC melesat ya, sampai di Februari tanggal 11 itu naik jadi 94,91%. Kenaikan ini pasca Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi memastikan jika ASIC token tidak dilarang. Catat ya, di sini dikatakan ASIC token tidak dilarang. Sebenarnya kalau saya mau meluruskan, betul tidak dilarang kalau dijual di luar negeri. Tapi kalau di dalam negeri selama belum pendaftarannya direstui, kalau ada crypto exchange yang menjual ya berarti dia melangkahi wewenang Bapepti. Itu menurut saya ya. Kalau ada yang tidak suka, silakan koreksi, silakan bully di kolom komentar saya.
Nah, kemudian Kumparan juga menyoroti hal ini sejak bulan Maret. ASIC sudah dijual meski belum berizin. Nah, ini dia dipertanyakan oleh Kumparan. Bagaimana pendaftaran di Bapepti? Sudah lolos belum? Kan belum ada izinnya, belum terdaftar. Nah, jadi sebenarnya sudah dikritisi oleh Kumparan. Ini Kumparan benar menurut saya ya. Di sini dikatakan token kripto ASIC milik Anang Hermansyah sudah diperdagangkan di dalam negeri melalui marketplace lokal Indodax. Nah, nanti kita ulas sedikit ya. Sejak Kamis 3 Maret. Jadi sejak 3 Maret Indodax itu sudah menjual token ASIC itu meski belum mengantongi izin Bapepti. Nah, di sini sebenarnya dari Maret ini Bapepti menurut hemat saya harusnya menegur Indodax. Karena kenapa? Indodax ini crypto exchange yang di bawah pengawasan Bapepti. Kenapa kok you jual itu token ASIC, orang sedang dalam pendaftaran sama kita, belum kita kasih izin, kenapa you jual? Mestinya begitu dong, menurut saya. Apalagi Indodax ini adalah crypto exchange lokal yang izinnya dapatnya dari Bapepti. Tapi saya nggak tahu apakah Indodax ini ditegur atau kena sanksi. Tapi nanti ada beritanya, nanti kita lihat ya. Makanya jangan di-skip video saya. Kemudian saat dihubungi Jumat 4 Maret lalu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bapepti, Tirta Karma Sanjaya mengatakan bahwa dokumen pendaftaran token ASIC memang sudah diterima Bapepti. Ya, untuk saat ini dokumen tersebut masih dalam tahap penelitian. Selain ASIC, kata Pak Tirta, Bapepti juga sedang menilai sekitar 200 token kripto baru yang sudah didaftarkan ke Bapepti. Jadi selain token ASIC dari Anang ada total ya 200 token kripto yang didaftarkan di Bapepti. Nah, di sini pernyataan Pak Tirta benar menurut saya. Kalau lulus penilaian diterbitkan bareng dengan 200-an kripto baru yang sedang dinilai juga. Dan 229 yang dievaluasi. Karena kan yang waktu itu yang boleh dijual listnya hanya 229. Ya, kata Tirta kepada Kumparan 14 Maret. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk perdagangan aset kripto di Indonesia diatur dalam Peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020 tentang penetapan aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Jadi ada Peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020 tentang penetapan aset kripto yang dapat diperdagangkan. Jadi kalau ada aset kripto yang belum ditetapkan untuk diperdagangkan, tapi diperdagangkan, seharusnya menurut hemat saya tegaslah ngomonglah, nggak pakai tedeng aling-aling. Maka crypto exchange lokal yang menjual aset kripto yang belum ditetapkan untuk dapat diperdagangkan, dia melanggar. Dia melanggar. Harusnya kena sanksi, menurut hemat saya. Tapi bukan urusan saya gitu ya. Tapi kalau saya jadi orang Bapepti, saya akan tindak. Oke? Peraturan tersebut menyatakan bahwa aset kripto yang dapat diperdagangkan adalah aset kripto yang telah terdaftar di Bapepti. Jadi jelas, kalau aset kripto itu belum terdaftar di Bapepti tapi dijual, kan tadi sudah kita baca dijual oleh Indodax, harusnya Indodax disanksi. Kalau saya orang Bapepti. Nah, saya nggak tahu apakah Indodax disanksi. Harusnya tegas. Menurut saya loh, tolong koreksi kalau saya salah. Nah, ini Kumparan juga sekali lagi mengulas bahwa sudah dijual di Indodax meskipun token ASIC Anang Hermansyah belum berizin Bapepti. Nah, ini makanya harus dicek ini. Kenapa Indodax kok ngeyel gitu ya? Jual. Sorry ya kalau nggak suka. Saya ngomong terang-terangan. Ini Kumparan juga tegas ngomongnya. Sudah dijual. Harusnya nggak boleh. Orang belum ada izin kok. Ya kan? Nah, sini dikatakan token ASIC milik Anang Hermansyah mulai diperdagangkan Kamis 3 Maret lalu di Indodax, ya. Indodax sudah menjual walaupun token ASIC Anang Hermansyah itu belum ada izin, belum terdaftar di Bapepti. Ya. Iya, ini dikatakan token ASIC itu belum mengantongi izin Bapepti. Maka dari itu Pak Tirta bilang bahwa
betul dokumen pendaftaran token ASIC memang sudah diterima. Tapi Pak Tirta mengatakan atau tidak mengatakan bahwa izinnya sudah diterbitkan. Nanti kita akan lihat berita di agak belakang, ternyata akhirnya ditolak gitu. Artinya Indodax ini sudah menjual aset kripto yang belum ada izinnya, belum terdaftar. Nah, dikatakan lagi oleh Pak Tirta, ya dalam hal ini Anang Hermansyah ya, sudah mengajukan dokumen pendaftaran dan sudah dibalas dengan tanda terima, ya. Nah, sini kita mulai lihat ya. Untuk hal diperdagangkan di Indodax, maka nanti PT tersebut akan diperingatkan untuk segera sampaikan hasil penilaian dari ASIC sesuai kriteria ketentuan yang berlaku. Ya, kalau bahasanya ya, Pak Tirta ini orangnya kalem gitu, halus. Kalau saya yang bicara, untuk yang diperdagangkan nanti akan kami tegur. Nah, sini bahasanya diperingatkan, tapi nggak tahu lah. Nah, dikonfirmasi terkait hal ini, CEO Indodax, Oscar Darmawan juga mengatakan jika memang saat ini token ASIC masih dalam tahap mengurus izin Bapepti. Artinya Oscar Darmawan tahu bahwa token ASIC itu dalam tahap mengurus izin Bapepti. Tapi di sini dikatakan, tak hanya ASIC saja. Oscar mengatakan sebagian besar token baru juga kondisinya sama dengan ASIC, yakni masih dalam tahap mengurus perizinan namun sudah diperdagangkan. Kok boleh? Nggak boleh dong. Seakan-akan Oscar bilang, ya emang kenapa? Bukan ASIC aja kok, ada kok token-token baru yang lagi ngurus tapi sudah kita perdagangkan. Seakan-akan gitu kan. Aduh, saya nggak ngerti dah ini. Ya, maka dari itu saya sih sarankan, cobalah tegas Bapepti gitu kan. Kan Indodax izinnya dari Bapepti. Saya nggak ada masalah pribadi dengan Indodax. Tapi kalau melihat begini, ini kan carut-marut gitu ya. Perdagangan kripto diatur oleh Bapepti, tapi ada crypto exchange yang menjual token atau aset kripto yang belum ada izinnya. Kok bisa gitu? Biarinlah itu urusan Bapepti gitu ya. Nah, akhirnya beberapa hari yang lalu, tepatnya Senin 15 Agustus, ada berita bahwa token ASIC punya Anang akhirnya tidak lolos seleksi jadi kripto terdaftar di RI. Padahal sudah telanjur dijual oleh Indodax. Nah, gimana itu? Nah, artinya kalau tegas bahwa tidak lolos, artinya menurut saya itu kalau masih dijual, wah keterlaluan. Harusnya tidak boleh dijual. Terus gimana kalau orang yang sudah pegang token ASIC itu, yang sudah beli sama exchanger lokal? Ya, tanya aja. Bisa sih dijual di pasar luar negeri. Teman, saya nggak tahu ya prosesnya ya. Saya nggak tahu ini. Jadi kasihan juga ya orang kalau sudah pernah beli token ASIC dari exchanger lokal, sekarang dibilang tidak lolos seleksi. Terus gimana jualnya? Apakah exchanger lokal ini masih jual atau masih menerima jual beli? Aduh, saya nggak tahu deh. Ntar saya tanya Pak Tirta. Ini menarik banget ya. Ini adalah contoh apa ya? Ya, suatu peraturan yang sudah jelas tapi masih tetap dilanggar di depan otoritasnya bilang belum berizin tapi sudah dijual. Nah, sekarang akhirnya benar-benar tidak lolos seleksi. Gimana gitu? Lanjut. Nah, suara.com juga bilang atau menjelaskan alasan token ASIC milik Anang tidak lolos. Nanti kita lihat lagi dah di berita di tempat lain. Kompas juga menyatakan, Bapepti pastikan token ASIC milik Anang Hermansyah tak masuk 383 kripto terdaftar. Artinya gini, dulu ada 200-an kripto yang terdaftar. Kemudian setelah direview oleh Bapepti, tambah sekitar 100-an lebih gitu ya. Ya, plus minus 100 gitu ya. Sehingga sekarang kripto yang boleh dijual atau terdaftar, karena sudah terdaftar di Bapepti, boleh dijual di exchanger lokal gitu ya. 383 dan 383 dan token ASIC tidak masuk dalam daftar 383 itu. Kalau masih dijual juga saya nggak ngerti gitu ya. Oke lah. Terus kata data.co.id bilang crypto ASIC tak lolos seleksi. Kemudian Bapepti memberikan saran kepada Anang Hermansyah. Nah, pertanyaannya bagaimana iCoin milik Wirda Mansur? Bagaimana juga dengan koin dari Lesti Kejora? Ini kan
aset-aset kripto milik artis nih. Dan juga bagaimana dengan angel token? Ya, angel token sudah pasti nggak bakal masuk lah ya, karena dia akhirnya ribut. Ternyata angel token bukan CEO-nya dari token kripto itu, dia cuma brand ambassador, kan sedang diperiksa itu di Polres Jakarta Selatan. Nah, di sini jelas bahwa token ASIC tidak lolos seleksi Bapepti. Kemudian Bapepti menyarankan pengembang untuk memperbaiki aspek-aspek yang kurang. Udahlah, kita nggak usah bahas lah aspek-aspek yang kurang apa aja, bukan urusan kita, ya kan? Di sini dikatakan Bapepti menerbitkan aturan terbaru terkait kripto, yaitu Peraturan Bapepti atau Perban nomor 11 tahun 2022. Regulasi ini menambah jumlah aset kripto yang bisa diperdagangkan. Jadi kalau yang tidak ada di daftar ini tidak bisa diperdagangkan. Tapi kalau masih bisa diperdagangkan, saya bingung dah tuh sama crypto exchange-nya. Ya, awalnya 229 pada tahun 2020, sekarang menjadi 383. Artinya ada sekitar 150 lebih tambahan koin kripto yang boleh diperdagangkan. Yang dulunya 229 sekarang menjadi 383. Dan token ASIC-nya Anang Hermansyah tidak masuk. Tegas, tidak boleh diperdagangkan artinya. Kemudian jelas di sini ya, Bapepti menghimbau Anang untuk memperbaiki aspek-aspek yang kurang. Ya, kita nggak tahu lah aspeknya, itu pasti antara Bapepti dan Anang Hermansyah. Ya, setelah diperbaiki boleh diajukan kembali kepada Bapepti. Ya, tapi sekarang belum masuk daftar. Saya bingung kalau masih dijual gitu ya di crypto exchange lokal. Nah, di sini dikatakan token ASIC sudah pernah didaftarkan dari Februari, tapi tidak lolos. Tidak lolos apa? Penilaian Analytical Hierarchy Process atau AHP dari Bapepti. Ya. Kemudian token kripto selebritas lain seperti iCoin miliknya Wirda Mansur, anaknya Yusuf Mansur juga nggak lolos. Begitu juga Leslar Coin dari Lesti Kejora juga belum terdaftar di Bapepti. Kalau dijual juga di crypto exchange, saya bingung gitu, ya. Tapi kalau Anda belinya di token, bukan token ya, crypto exchange luar negeri, iCoin atau Leslar Coin atau Angel token yang sedang ribut itu ya silakan. Tapi kalau di crypto exchange lokal pastinya tidak boleh. Oke, jadi demikian saja yang saya maksud dengan berita yang hot, yaitu akhirnya token ASIC dari Anang Hermansyah resmi dinyatakan tidak lolos, tidak terdaftar. Begitu juga iCoin milik Wirda Mansur dan Leslar Coin milik Lesti Kejora. Apalagi Angel Token yang sedang ribut itu ya. Ternyata Angel Lelga hanya cuman brand ambassador, bukan CEO-nya. Ya kan, sedang berperkara, sedang diperiksa lah mereka di Polres Jakarta Selatan. Oke, demikian saja bahasan saya mengenai nasib token artis-artis lokal yang akhirnya secara tegas disebut tidak lolos seleksi. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.